patung-patung berhala di seluruh Jazirah Arab roboh, tiba-tiba roboh. Terus apa? Di Persia penganut biara Majusi tiba-tiba padam, padahal api itu selalu dijaga. Jadi begitu Nabi Muhammad lahir, patung-patung di Jazirah Arab itu hancur. Api bagi penganut biara orang-orang di biara Majusi padam. Nah, itu ada airnya kenapa? Air surut. Nah, jadi itu ada lagunya, ya kan? Terpadam api biara Majusi, runtuhlah istana kisah pasri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Ade dan Fitri. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita akan berlanjut lagi kisahnya. Setelah kemarin kita menyelesaikan kisahnya si Abraha dan pasukan bergajahnya. Jadi kita akan melanjutkan lagi kisahnya bersama anak-anak. Nah, jadi kemarin itu di akhirannya apa? Di akhiran tentara bergajah ada siapa? Bukan, setelah itu ada siapa? Muhammad. Ya, ada kelahiran seorang bayi yang mulia. Dan siapakah itu? Nah, itu adalah cerita selanjutnya. Iya, katanya Lin, apa? Nabi Muhammad. Jadi itu adalah kisah selanjutnya yang akan kita kisahkan di halaman selanjutnya setelah musnahnya tentara Abraha dan pasukannya. Ya, jadi di sini kita akan lanjut berkisahnya kepada kisah selanjutnya, itu adalah kisah seorang bayi mulia yang lahir pada saat itu. Tapi sebelum kita melangkah ke cerita selanjutnya, alangkah baiknya ayah, bunda, dan adik-adik untuk simak video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol di bawah dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, namun sebelumnya anak-anak, sebelum kita berkisah, apa yang harus kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. Judulnya Cahaya di Tengah Kegelapan. Jadi ini adalah cerita seorang bayi yang mulia yang lahir pada saat itu setelah peristiwa dari Abraha dan tentara bergajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Cahaya di tengah kegelapan. Wahai orang-orang Yahudi, seorang laki-laki berteriak. Wahai orang-orang Yahudi, katanya, seorang laki-laki itu berteriak. Penduduk Yasrib yang masih lelap tersentak, siapa yang berteriak? Dengan wajah masam. Jadi orang-orang itu kayak dibangunkan di tengah malam. Dengan wajah yang masam, mereka mendatangi asal suara. Siapa sih yang teriak-teriak ini, katanya? Wahai orang Yahudi, wahai orang Yahudi, katanya. Siapa sih yang teriak-teriak tengah malam gitu? Ibaratnya gitu. Di daerah Yasrib, seorang laki-laki tengah berdiri di menara. Sesekali wajahnya menatap langit sambil terus berteriak nyaring. Jadi laki-laki itu berdiri di atas menara sambil menatap ke atas ke langit. Dia terus berteriak, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, celaka engkau, jerit orang-orang. Ada apa? Apa ada musuh yang akan menyerang kita, katanya. Sampai sebegitu hebohnya dia berteriak. Teriak orang-orang yang sudah dibangunkan ini, teriak yang lain. Bukan itu, jawabnya sambil mengusap keringat, karena dia mungkin berlari kan, berteriak. Lalu apa yang dikatakan? Bintang Ahmad telah terbit, dia telah lahir. Suara lelaki itu bergetar, ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Jadi bintang Ahmad telah terbit, dia telah lahir. Siapakah bintang Ahmad dan apakah bintang Ahmad itu?
Jadi penjelasannya, bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurat sebagai pertanda kelahiran Nabi yang terakhir. Apakah benar telah lahir? Jadi di dalam kitab Taurat itu dikatakan bintang Ahmad itu adalah bintang yang dinyatakan sebagai pertanda kelahiran Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya Abi, kitab Taurat itu kitabnya Nabi siapa? Muhammad. Nabi siapa? Mana? Nabi Musa. Nah, Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Qur'an. Jadi katakan di mana semua orang berpandangan takut sekaligus penasaran. Jadi ketika berita itu diberikan bahwasannya bintang Ahmad telah lahir, orang-orang tuh saling menatap satu sama lain antara takut dan panik serta penasaran. Apakah betul bintang Ahmad ini telah lahir? Seperti yang ada atau dikatakan di dalam kitab Taurat. Di tempat lain kejadian aneh terjadi. Patung-patung berhala di seluruh Jazirah Arab roboh, tiba-tiba roboh. Terus apa? Di Persia, penganut biara Majusi tiba-tiba padam, padahal api itu selalu dijaga. Jadi begitu Nabi Muhammad lahir, patung-patung di Jazirah Arab itu hancur. Api bagi penganut biara orang-orang di biara Majusi padam. Nah, itu ada airnya kenapa? Air surut. Nah, jadi itu ada lagunya, ya kan? Terpadam api biara Majusi, runtuhlah istana kisah Pasri. Lagunya Raihan. Jadi kejadian itu terjadi. Ajaib itu pertanda dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama di kota Mekah yang damai lahirlah seorang bayi laki-laki. Nah, jadi pertanda Nabi lahir itu salah satunya tertulis di kitab Taurat. Terus yang kedua, kejadian di dunia ini ketika Nabi itu lahir, runtuhnya patung-patung di Jazirah Arab, terutama di istana kisah Pasri, dan terpadamnya api biara Majusi. Padahal api itu selalu dijaga. Api itu bukan api kecil, Aisyah, Ali. Jadi api biara Majusi itu api yang besar yang ditempatkan di sebuah tungku. Bagaimana api itu bisa tiba-tiba padam? Padahal itu di dalam kuil yang notabene-nya yang ibaratnya itu tertutup oleh daerah luar. Jadi angin itu sulit masuk. Nah, tiba-tiba mati api di biara Majusi. Seluruh berhala di Jazirah Arab runtuh. Istana kisah Pasri roboh pada saat itu. Nah, pada saat itu di kota Makkah yang damai lahir seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu siapa? Abi tanya. Salah. Abdul Muthalib baru kakeknya Nabi Muhammad. Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putra Abdullah, berarti anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Rasul anak dari Abdullah, cucu dari Abdul Muthalib. Nah, ibunya bernama siapa? Ibunya Rasulullah, Aminah binti Wahab. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya siapa? Halimatus Sa'diyah. Jadi itu ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas
cahaya keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Jadi pada saat itu Mekah disinari oleh cahaya terang. Terpadam api biara majusi, runtuhlah istana kisah pasli, Mekah diterangi cahaya suci. Nah, cahaya suci siapa? Adalah bintang yang bernama Ahmad. Nah, karena pada saat itu Nabi belum diberi nama. Bintang Ahmad itu yang dituliskan di dalam kitab Taurat. Dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil ternyata. Dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil. Injil kitabnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ingat ya, Taurat kitabnya Nabi Musa. Injil kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita cerita tentang silsilah Nabi biar Aisyah, Umar dengan Ali tahu. Oke, kita lanjut. Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna dialah Muhammad, pembawa kebenaran. Jadi itu yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Makanya dikatakan bintang Ahmad. Dengan tergopoh-gopoh seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ya, kakaknya Rasul. Jadi dia seorang utusan lari untuk memberitahukan kabar kepada Abdul Muthalib. Sampai di tempat Abdul Muthalib, dia mengatakan, "Telah lahir bayi laki-laki untukmu," ujar perempuan itu sambil tersenyum karena bahagia. Abdul Muthalib langsung berdiri, langsung dia bergegas pergi ke rumah putranya, ya Aminah pada saat itu. Nah, terus seorang budak bernama Suwaibah berlari juga ke rumah tuannya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Nggak tahu pasti. Abu Lahab adalah salah satu pamannya Rasul. Jadi keluarganya Nabi. Nah, tapi Abu Lahab adalah orang yang paling membenci ajaran yang dibawa Nabi. Aneh kan? Nah, jadi Umar, Ali, Abu Lahab salah satu paman dari Nabi. Tapi dia orang yang paling membenci ketika Nabi membawa ajaran Islam. Nanti Abi ceritakan juga kisahnya di kisah selanjutnya. Tuan-tuan, katanya Suwaibah kepada Abu Lahab. "Ada apa, Suwaibah? Mengapa berteriak memanggilku?" serunya Abu Lahab. "Telah lahir bayi laki-laki untukmu," ujar perempuan itu sambil tersenyum juga memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab. "Ada apa? Cepat katakan," katanya Abu Lahab. Abu Lahab dengan tidak sabarnya. Putra saudara Anda laki-laki sehat dan tampan. Putra Tuan Abdullah telah lahir." Nah, saudara. Jadi Abu Lahab dan Abdullah itu bersaudara. Jadi berarti Abdullah adalah pamannya dari jadi ibaratnya gini. Abi dengan papahnya Bagas. Tahu kan? Papahnya Bagas dengan Ayu. Berarti papahnya Bagas dengan Ayu om. Betul kan? Nah, bunda yang ada di Jalan Juanda berarti itu karena Abi dan papanya Bagas bersaudara. Nah, jadi Abu Lahab adalah salah satu pamannya Nabi. Mata Abu Lahab berbinar itu berkaca-kaca. Tanpa sadar dia melompat-lompat kesenangan seperti anak kecil. Jadi bahagia dia karena dia punya keponakan gitu. Jadi kayak Pak Dedian punya keponakan. Nah, seperti anak kecil. Syukurlah Abdullah memiliki putra. Jadi dia senang ketika Abdullah memiliki seorang anak laki-laki, putra. Abu Lahab segera berlari mau mengabarkan hal itu kepada yang lain. Jadi dia mau ngasih tahu. Maksudnya putra Abdullah telah lahir kepada orang-orang.
Kegembiraan meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muthalib. Ya, jadi keluarga besar Abdul Muthalib, jadi kan kakeknya Rasul tadi. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putranya Abdullah, seorang bayi laki-laki sehat dan tampan telah lahir. Kelak dia bukan hanya akan membawa kegembiraan ke keluarga, tetapi juga kepada seluruh dunia. Siapakah nama bayi yang lahir tersebut dan bagaimana kisah hidup selanjutnya? Nah, jadi sampai sini kita bersambung dulu. Jadi ini proses atau sejarah kelahiran Nabi pada saat itu. Jadi Nabi itu ketika lahir tadi sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, dan ada kejadian besar pada saat itu. Runtuhnya istana Kisah Pasri, seluruh berhala yang ada di Jazirah Arab tiba-tiba roboh dan padamnya api biara Majusi. Dan pada saat itu kota Mekah yang damai diliputi cahaya putih, tanda lahirnya Nabi pada saat itu, si bintang Ahmad. Seperti itu. Jadi anak-anak, Aisyah, Umar, Ali harus tahu bagaimana proses kelahiran Nabi. Kita harus mengenal siapa Nabi kita agar kita tahu bagaimana pengorbanan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Ya, nah, seperti itu. Berita terakhir, Nabi terakhir. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel." Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad dalam kurung Muhammad." Surat As-Saff ayat 61. Ayat 6 apa? Surat As-Saff 61 ayat 6. Ini sudah dikabarkan tuh oleh Bani Israel bahwasanya akan ada Rasul terakhir setelahku bernama Ahmad. Seperti itu. Nah, ini ada pelajaran bahasa Arab. Nah, adik-adik, ayah dan bunda. Nah, di sini ada kembang api, malam dan lampu. Ayo, anak-anak baca. Ini kita baca kembang api dulu. Kembang api nariyatun. Malamnya Malam. Lailatul. Lailatul. Lampu misbahun. Nah, jadi ini ilustrasi dari kelahiran Nabi. Ini dia gambarnya. Begitu bahagianya kakeknya Rasul Abdul Muthalib pada saat itu menggendong sang cucu. Nah, cuma sampai ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Kisah hidup selanjutnya seperti itu. Jadi ini adalah pertanda cahaya di tengah kegelapan setelah kejadian besar pada saat itu. Abraha dan tentara bergajahnya ingin menghancurkan Mekah. Di balik itu ternyata ada sesuatu yang besar, yaitu adalah pertanda lahir, yaitu adalah Nabi kita, Nabi junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, kalian perlu tahu tentang kisah Nabi kita, karena terus terang kalau Abi bercerita kisah tentang Nabi Muhammad ini sedari beliau kecil, nanti di kisah selanjutnya sampai beliau nanti menjadi seorang nabi, itu begitu sedih. Iya, kenapa begitu sedih? Dan beliau adalah orang yang membawa ajaran agama kepada kita, yaitu agama Islam, penyempurna nabi terakhir yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya pada saat itu. Ya, jadi kalian harus tahu, karena ketika Nabi ini lahir, Nabi itu sudah yatim. Iya, bapaknya sudah meninggal, Abdullah. Bayangin, bayi udah meninggal. Nanti setelah kejadian ini di cerita selanjutnya, tidak lama kakeknya yang sangat menyayangi Nabi itu juga meninggal. Tadi yatim piatu. Nah,
pada saat itu. Jadi makanya kita perlu duduk. Jadi makanya kita perlu mengenal junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau itu idola nomor satu bagi kita, bukan idola-idola yang lain. Jadikan Rasul itu sebagai idola nomor satu, ya, Ali. Makanya kenapa Aisyah diberi nama Aisyah, Umar diberi nama Umar, Ali diberi nama Ali. Agar apa? Agar kalian mengingat, karena nama-nama yang diberikan ini. Umar siapa? Umar sahabatnya Rasul, Ali ya Rasul, Aisyahnya istrinya Rasul. Jadi seperti itu, adik-adik, ayah dan bunda, cerita cahaya di tengah kegelapan ini. Kita akan berlanjut di kisah selanjutnya, bagaimana, siapakah bayi itu dan bagaimanakah kisah hidupnya. Nanti kita akan lanjut ke kisah selanjutnya, itu adalah di cerita selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin sampai sini saja cerita yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Segala kesalahan yang saya sampaikan dalam cerita ini itu murni datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak salah dan hilaf. Namun ketika kebenaran yang datang dari cerita itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kisah ini betul-betul terjadi dan tidak ada rekayasa di dalamnya. Dan ini bukan merupakan suatu dongeng atau khayalan belaka, dan ini benar-benar terjadi. Namun kita tidak dapat melihatnya. Makanya dikatakan ini adalah sirah, sejarah, sirah nabawiyah, sejarah kenabian pada saat itu. Oke teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.